Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu yang lalu, yaitu tentang adaptasi. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai adaptasi tumbuhan. Oke. Nah, pertama yang akan Bu Martin berikan ke anak-anak adalah tumbuhan yang hidup di air dulu. Tumbuhan yang hidup di air tentunya mempunyai ciri khusus untuk beradaptasi dengan habitatnya. Contohnya teratai. Teratai atau yang biasa orang menyebutnya dengan tanaman lotus, ini mempunyai ciri daun yang lebar dan tipis. Nah, ini berguna untuk mempercepat penguapan, ya, dan berfungsi juga agar dapat mengapung di permukaan air. Selain itu, daun teratai juga berlapis lilin untuk mencegah daun itu cepat membusuk karena terlalu sering kena air. Teratai juga mempunyai cairan pembersih. Itu. Tumbuhan yang hidup di air selain teratai ada enceng gondok. Enceng gondok ini sering kita jumpai di sungai-sungai. Ya. Nah, enceng gondok ini termasuk limbah, termasuk yang merugikan karena nanti menimbulkan pendangkalan sungai. Yang sekarang enceng gondok ini banyak dimanfaatkan untuk barang kerajinan, benda-benda kerajinan, anyaman, dan sebagainya. Nah, apa yang ada dalam ciri enceng gondok? Yaitu pangkal tangkai daun berongga yang berfungsi untuk mengapung di permukaan air. Sedangkan karena ini hidup di sungai, yang kadang harus menghadapi aliran atau arus air yang deras, maksud Bu Martin, sehingga akarnya ini lebat untuk menjaga keseimbangan agar tidak terbalik. Ini biasanya kita kalau main ini kita pecahkan, cepet. Ini enceng gondok. Selanjutnya kita beralih ke tanaman yang biasa kita jumpai di kebun-kebun atau di hutan, ya. Ini adalah jati dan mahoni. Pohon jati yang biasa dimanfaatkan untuk benda-benda mebel, terus ada kusen-kusen pintu, ya. Nah, pohon jati dan mahoni ini ternyata pada musim kemarau daunnya banyak yang gugur sehingga tampak mati, disebut juga meranggas. Nah, itu mempunyai tujuan agar mengurangi penguapan di saat musim kemarau. Pohon jati, pohon mahoni, ada lagi pohon randu, ada lagi pohon kedondong. Itu semuanya menggugurkan daunnya saat musim kemarau dengan tujuan mengurangi penguapan. Kita lanjutkan. Pohon cemara. Pohon cemara yang banyak kita jumpai di pantai ataupun di pegunungan, ini juga memiliki daun yang runcing. Kenapa daunnya runcing? Ini juga bermanfaat untuk mengurangi penguapan. Gitu. Kita beralih ke bentuk yang lain, keluarga tumbuhan yang lain, termasuk suku rumput-rumputan. Di sini ada padi, ada jagung, dan ada tebu. Bentuk daunnya adalah pita atau sejajar, panjang-panjang. Nah, bagaimana tanaman padi, jagung, dan tebu ini menyesuaikan diri di saat musim kemarau? Yaitu dengan cara menggulungkan daunnya ketika musim kemarau. Ini tujuannya sama, untuk mengurangi penguapan. Ya, padi, jagung, tebu. Oke, sekarang kita beralih ke tanaman yang biasa ada yang menyebut memakan serangga.
sebetulnya tidak memakan serangga ya, tetapi mengambil nitrogen dari serangga. Tanaman yang pertama adalah bintang kejora. Bintang kejora itu seperti ini. Dia memiliki daun yang berengsel dan berbulu yang fungsinya untuk menangkap serangga. Diambil nitrogennya, ya. Lalu ada Venus trap yang memiliki daun berbentuk engsel dengan bau yang khas serta peka terhadap sentuhan. Kita lihat di sini ada gambarnya, sedang ada serangga. Ini begitu menghinggapi atau menempel di bagian dari tanaman ini, langsung ini akan menutup. Ini di dalamnya ada bekas serangga yang sudah mati terambil nitrogennya. Oke. Lanjut, selain Venus trap ada lagi kantong semar. Tumbuhan kantong semar biasa disebut yang bentuknya seperti piala. Nah, tumbuhan kantong semar ini memiliki nektar. Ya, tumbuhan ini biasa terdapat di daerah-daerah yang lembab, di rawa, lalu di pegunungan ya. Nah, tumbuhan kantong semar ini beradaptasi dengan lingkungannya dengan cara memperoleh nitrogen yang banyak. Maka untuk memperoleh nitrogen yang banyak, tumbuhan ini menangkap serangga, menjebak serangga. Semuanya itu untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Yaitu dengan lubang yang ada di sini, ini ada lubang, ini licin, di sini ada nektarnya. Nah, serangga yang masuk di sini nanti akan terperangkap dan ini menutup. Posisinya seperti ini. Nah, kalau kalian melihat di YouTube akan jelas sekali bagaimana tanaman ini menangkap sasarannya, yaitu serangga, untuk diambil nitrogennya. Ini akan jelas sekali. Tumbuhan ini bermanfaat bagi orang-orang yang suka mendaki gunung. Kalau kehausan, ini biasa digunakan untuk minum. Tapi di dalam YouTube, Bu Martin juga pernah melihat, ini dikatakan sebagai WC-nya kelelawar. Ya. Nah, silahkan kalian bisa melihat sendiri bagaimana kantong semar bekerja saat menangkap serangga. Ya. Venus flytrap juga. Kita lanjutkan. Sekarang kita ke tumbuhan di daerah kering atau padang pasir di tempat yang panas. Nah, yang sering kita jumpai adalah tanaman kaktus. Tanaman kaktus ini biasa anak-anak menyebut daun kaktus, padahal daunnya itu yang berbentuk duri ini daun. Yang hijau, yang tebal ini adalah batangnya. Kita lihat di sini, batang yang bisa menyimpan air, karena di sini batangnya berbentuk spons dan menyimpan air. Terus sistem akarnya kuat, panjang dan kuat karena menyerap air di area yang lebih besar dalam SAR. Sedangkan daun yang berbentuk duri, daunnya berbentuk duri dan ini dilapisi lilin, itu untuk mengurangi penguapan air dan menghalau pemangsa. Ya. Itu salah satu ciri kaktus, batangnya berupa spons menyimpan cadangan air, sistem akarnya panjang dan kuat, daunnya berbentuk duri, dilapisi lilin untuk mengurangi penguapan air dan menghalau pemangsa. Enceng gondok tadi pendek lebat ya. Kita lanjutkan, sekarang yang terakhir adalah keladi atau talas. Bagai air di daun talas. Orang yang tidak punya pendirian, karena air kalau di daun talas itu hanya akan menggelintir ke sana ke sini, ke sana ke sini, karena ini ada lapisan lilinnya. Ya. Ciri dari keladi atau talas mempunyai daun yang lebar dan tipis untuk mengurangi, untuk mempercepat penguapan. Saya ulangi.
ciri keladi atau talas, daunnya melebar, tipis untuk mempercepat penguapan. Jadi sama dengan teratai, ya. Mempunyai hidatoda di ujung daunnya. Hidatoda itu semacam kelenjar air, berupa air, ya, di sini di ujung daunnya biasanya. Terus ada lapisan lilin. Bu Martin review dari pertama. Kita kembali ke yang pertama biar anak-anak ingat. Tadi kita belajar adaptasi tumbuhan. Pertama, teratai. Teratai mempunyai daun yang lebar untuk mempercepat penguapan dan berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Mempunyai lapisan lilin agar tidak cepat membusuk dan mempunyai cairan pembersih. Yang kedua adalah enceng gondok. Tangkai daunnya berongga membantu mengapung di permukaan air. Nah, akarnya lebat tapi pendek, ya, ini akarnya lebat pendek, berguna agar dia seimbang, tidak terbalik ketika arus air sungai itu deras. Lanjut. Pohon jati, mahoni, dondong, randu. Pada musim kemarau, pohon-pohon tersebut menggugurkan daunnya atau biasa disebut meranggas. Tujuannya untuk mengurangi penguapan. Tanaman cemara. Tanaman cemara memiliki daun yang runcing untuk mengurangi penguapan. Lanjut. Padi, jagung, dan tebu. Bentuk daunnya memanjang, pita, sejajar. Ketika musim kemarau, ini menggulungkan daunnya. Fungsinya untuk apa? Mengurangi penguapan. Oke, lanjut. Bintang kejora memiliki daun berengsel dan berbulu yang tujuannya untuk menangkap serangga karena membutuhkan nitrogen. Nitrogen didapat dari serangga. Venus terap sama, memiliki engsel dengan bau yang khas serta peka terhadap sentuhan. Sama, menangkap serangga untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Lalu kantong semar. Kantong semar berbentuk piala, mempunyai kantong, ada tutupnya, ini mempunyai nektar. Nah, serangga yang terperangkap di dalamnya nanti akan diambil nitrogennya. Tanaman yang lain, kaktus, hidup di padang pasir, ini batangnya bersepon untuk menyimpan air, sedangkan daunnya itu yang berbentuk duri. Sistem akarnya panjang dan kuat, ya, karena untuk menyerap air di area yang lebih besar. Oke, juga mempunyai lapisan lilin mengurangi penguapan dan menghalau pemangsa, itu durinya, ya. Terakhir tadi adalah keladi atau talas, mempunyai daun yang lebar dan tipis, sama untuk mempercepat penguapan. Ada hidatodanya di ujung daun, ini seperti cairan berupa kelenjar air, ya, termasuk berlapis lilin. Nah, yang belum Ibu Martin sampaikan adalah bakau. Bakau itu mempunyai akar nafas, ya, karena hidupnya di daerah rawa, juga di hilir, ya, di hilir, di muara sungai, biasanya perbatasan antara laut dengan darat. Ini memiliki akar nafas dari dalam tanah ke atas, ya, itu akar nafas, itu tumbuhan bakau. Saya kira dari Bu Martin cukup ini dulu, kalian ulang-ulang, kalian pelajari lagi, semoga kalian selalu dimudahkan dalam belajar. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.